Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu al-kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, akhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru, dan saudara-saudari dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi ini kembali kita dipertemukan di rumahnya yang mulia, menjadi tamu Allah di tempat ini dengan melaksanakan perintahnya yang mulia, ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak dengan duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan pula membawa keberkahan pada diri kita, kehidupan kita, anak dan keturunan kita, serta pahala yang kita dapatkan di sisinya. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita mendoakan orang-orang yang berjasa pada diri kita, orang tua kita, ibu bapak kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah berkorban untuk kita, dan juga pada para guru-guru kita yang senantiasa mengajarkan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi keluarga dan keturunan mereka. Kembali pagi ini kita mempelajari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah li samahati Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pagi ini bersama surat An-Nasr. An-Nasr ay kemenangan, diambil dari kata An-Nasr yang ada pada surat pertama, ayat pertama dari surat ini. Dia merupakan golongan surat Madaniyah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi hijrah dan tempat turunnya di Mina setelah haji wada. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan ini adalah akhir surat yang turun kepada Rasulullah secara lengkap. Jadi ada surat yang turun tetapi tidak lengkap turunnya langsung, tapi ini adalah surat yang diturunkan sempurna, satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini akhir-akhir dari kehidupan Nabi. Bahkan setelah surat inilah turun ayat yang
masyhur, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Setelah itu Nabi hidup lebih kurang 80 hari dan wafat. Inilah yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ayatnya 3. Dan ayat-ayat yang berbicara dalam surah An-Nasr ini adalah berbicara tentang kemenangan umat ini. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan dalam ayat ini fiha al-bisyaratu wal isyarah. Al-bisyarah artinya kabar gembira dengan kemenangan umat ini dan kemenangan yang senantiasa Allah berikan kepada umat ini. Adapun al-isyarah yang artinya isyarat adalah dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini, surat ini temanya fihal bisyaratu wal isyarah. Kabar gembira itu adalah Allah memberikan informasi tentang kemenangan umat ini. Dan isyarat sebagai dekatnya ajal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tanda dekatnya ajal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah wal fath. Maksud di sini Fathu Makkah. Maka di sini ada hadis dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di mana Umar radhiyallahu taala anhu di saat dia turun ayat ini di saat turun ayat ini maka dia bertanya kepada Ibnu Abbas. Begitu para sahabat, ayat ini turun, apa pelajaran bagi kita? Dia datang kepada Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas? Karena beliau adalah turjumanil Quran, yang mendapatkan keberkahan doa dari Nabi kita SAW. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Turjumanil Quran digelar dengan itu. Pakarnya Al-Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Maka dia bertanya kepadanya. Ibnu Abbas menjawab, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia, ayat ini adalah bicara tentang dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala an, ma a'lamu minha illa ma taqulu. Aku tidak mengetahuinya bahwa ini adalah tanda dekatnya usia Nabi SAW, ajal Nabi SAW, kecuali dari apa yang engkau katakan. Ini hebatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia bisa memahami ayat ini. Kenapa? Karena apabila telah datang pertolongan Allah dan telah terjadi al-futuhat atau Fath Makkah, kemenangan bagi orang-orang Islam, lalu apalagi itu? Sudah mendekatilah, ya, sudah sempurna perjuangan Nabi, telah sempurna pekerjaan Nabi, sudah sampai pada puncak. Kalau begitu, misi Nabi sudah selesai. Maka dipahamilah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maka ini adalah tanda dekatnya ajal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ditambah dengan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Diterima orang, mendapatkan tempat di hati orang. Dengan sendirinya orang masuk Islam. Dulu di awal Nabi berdakwah, sulit untuk mencari orang didakwahkan Islam, tapi orang menolak. Setelah Fathu Makkah dan semua itu adalah tanda kemenangan, maka orang semua berbondong-bondong masuk
masuk Islam. Ya, berbondong-bondong masuk Islam. Bahwa apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hak. Dakwah tauhid yang disampaikan hak. Tauhid yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah hak, mengajak orang kepada mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam ciptaannya, mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya adalah hak. Orang tidak ada keraguan lagi, tidak ada keraguan di hati mereka bahwa Nabi ini adalah Nabi yang benar dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Nabi, ya, dalam kitab hadisnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat kana Rasulullah SAW yukthir fi ruku'ihi wa sujudihi. Ini ketika menjelaskan ayat yang terakhir, fasabbih, maka sucikanlah Rabbmu, bihamdi rabbika, dengan memujinya, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, Allah maha penerima taubat. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa setiap kita hendaklah senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW setelah melakukan sebuah perjuangan dakwah yang begitu panjang, dengan lika-liku dakwah yang begitu luar biasa, tantangan dakwah yang begitu berat, ya, dan sangat tajam, maka kemudian setelah perjuangan itu ada kemenangan, ada prestasi, ada nilai kebaikan yang didapatkan, maka hendaklah kita senantiasa melakukan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Nabi SAW dalam rukuknya diceritakan oleh Aisyah, dia banyak di dalam rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, ya, yata'awwalul Quran. Jadi boleh kita, ya, dalam rukuk dan sujud kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu doa yang sering dibaca Nabi SAW di dalam rukuk dan sujudnya. Dari Aisyah juga radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, dia berkata, kana Rasulullah SAW yuksir fi akhiri amrih min qawlih subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Setiap urusan Nabi, di akhir perkara dan selesai urusan Nabi, Nabi SAW senantiasa membaca subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini dianjurkan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat. Selesai urusan kita, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sanjung namanya, dan dengan meninggikan asma dan sifatnya, subhanakallahumma wa bihamdih subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa qala inna rabbi kana akhbarani anni sa'ara alamatan fi ummati wa amarani idza ra'aituha an usabbih wa bihamdi wa astaghfiruh innahu kana tawwaba. Rabbku memberi aku kabar berita bahwa aku akan melihat satu tanda di umatku. Apabila aku melihatnya, aku diperintahkan untuk memperbanyak tasbih dan memujinya dan serta minta ampun kepadanya. Kemudian dia membaca idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir ayat. Ikhwan akhwat fiddin, ketika Nabi SAW diperintahkan Allah untuk bertasbih, beristighfar, kita lihat di dalam kehidupan Nabi SAW banyak sekali, ya, lafaz-lafaz tasbih yang diajarkannya kepada kita. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, ya, ahabul kalam ilallah subhanahu wa ta'ala, ya, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, kan begitu. Maka kemudian Nabi juga mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani lir rahman. Dua kalimat yang mudah bagi lisan kita, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberatkan dalam timbangan kita, ya, subhanallah wa bihamdih.
Subhanallahil azim. Kita baca, kita perbanyak dalam kehidupan kita. Kita senantiasa ulang-ulang itu. Karena disitulah letak keimanan dan letak kebaikan yang ada pada diri kita. Senantiasa diri kita terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Nabi SAW dalam kehidupannya, saat dia akhir salat malam, disebutkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, beristighfar di waktu sahur. Setelah salat berjamaah, salat misalnya, maka dari Thauban menceritakan, wa kana Nabi SAW istighfara thalasan. Nabi membaca istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam setiap urusan kita. Bahkan Nabi SAW menceritakan tentang dirinya bahwa dia minta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW membaca istighfar sebanyak 100 kali. Nabi saja yang maksum, Nabi saja yang dijamin surga, yang tidak ada dosa di sisi Allah, beristighfar sebanyak itu. Fanahnu ahwaju min. Kita ini lebih utama untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak luput dari salah dan dosa. Tidak luput dari kesalahan dan khilaf dalam kehidupan kita. Mata kita yang tidak bisa terjaga, lisan kita yang tidak bisa tertahan, telinga kita yang tak bisa kita puasakan dari mendengar sesuatu yang tidak baik. Hati kita, pikiran kita. Subhanallah. Banyak sekali pintu-pintu dosa kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Maka kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Bahkan subhanallah, di waktu-waktu mustajab pun kalau kita tidak berdoa, cukup kita dengan istighfar saja. Allah Maha tahu dengan kebutuhan kita. Di waktu-waktu mustajab, cukup kita berbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Misalnya di saat-saat mustajab, apalagi doanya ya, apalagi yang kita baca ya, cukup Anda beristighfar saja. Itu sudah kebaikan yang sangat banyak yang Anda lakukan. Tak perlu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar saja sudah cukup. Dan istighfar itu adalah kunci di mana kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengampun. Makanya innahu kana tawwaba, penerima taubat kita. Bahkan dalam hadis yang lain ya, Nabi SAW juga menyebutkan, ya, innallaha yafrahu bi taubati abdi. Allah gembira dengan taubat seorang hamba. Terjerumus kita dalam salah dan dosa, taubat kita, taubat. Allah gembira dengan sikap kita yang kembali kepadanya itu. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, lalu kepada siapa lagi? Maka jalan kebaikannya kita bertaubat kepadanya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf dosa kita. Bahkan itulah jaminan kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka ini akan mendapatkan ampunan di sisinya. Saling mengingatkan kita, saling ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengampun atas dosa-dosa kita. Tidak ada pintu yang tertutup di sisi Allah, pintu taubat, sampai nafas kita ya turun naik di kerongkongan menjelang sakarat kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'an nahar. Allah membentangkan tangannya. Maksudnya Allah membuka pintu taubat kepada kita. Ya, membentangkan yabsutu yadahu liyatuba musi'al lail. Allah menerima taubat para pelaku dosa maksiat di malam hari. Wa innallaha yabsutu yadahu bin nahar. Allah pun demikian ya, membentangkan tangannya liyatuba musi'al lail,
dan agar Allah Subhanahu wa taala menerima orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini yang harus kita perbanyak dalam kehidupan kita. Istighfar saja, memperbanyak kalimat istighfar agar hati kita melunak. Agar hati kita melunak. Karena terkadang subhanallah, dengan banyaknya dosa hati kita bisa berubah, membatu, dan tidak ada kepekaan hati kita dalam kebaikan. Kuncinya apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepadanya. Maka dalam surat An-Nasr ini kita diberikan sebuah bisyarah kemenangan, kemudian isyarat dengan dekatnya ajal kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita mendapatkan nikmat yang banyak seperti yang Allah ceritakan di dalam surat An-Nasr ini, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak tasbih kepadanya, memperbanyak tahmid kepadanya, serta memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun, kemenangan apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat anak, nikmat harta, apa saja, maka perbanyaklah memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, inilah surat An-Nasr yang penuh dengan dua hal tadi, al-bisyarah dan isyarah, yang mudah-mudahan al-bisyarah ini terus Allah hadirkan di tengah-tengah umat ini sembari kita memperbaiki diri dengan mengkokohkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita, memperbaiki cara kita beragama ya, dengan cara benar yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, dengan cara ittiba kepadanya, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah ya kemenangan Allah berikan kepada kita. Kemenangan itu Allah hadiahkan kepada umat ini. Kuncinya di situ. Kuncinya kita harus perbaiki agama kita, dan setelah kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, perbanyaklah kita bertasbih, bertahmid, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan dari surah An-Nasr yang merupakan tanda-tanda kegembiraan dan kemenangan bagi kaum muslimin, sekaligus dia juga merupakan tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita memperbanyak salat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan dengan syafaatnya di hari kiamat kelak, dan sekaligus salawat yang senantiasa kita baca dan kita ucapkan menjadi tanda dan bukti cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tanda dan bukti cinta itu dengan memperbanyak menyebut namanya dan mengikuti apa yang dicintai olehnya, mengerjakan apa yang disuruhnya ya, dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya, yang dibenci olehnya. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya kecuali dengan ittiba kepadanya dan mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi sekali lagi pertemuan ini, dan Allah berikan kepada kita taufik agar apa yang kita inginkan dari kebaikan bisa Allah mudahkan, dan agar ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam hidup kita dan menjadi penjaga kita dari segala bentuk ketergelinciran kita. Dan semoga Allah SWT berikan kemenangan kepada kita dan kepada umat ini secara umum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.